semuanya? Alhamdulillah. Nah, coba untuk hari ini kita belajar tentang masalah pendapatan nasional ya. Cuma sebelum itu, coba ketua kelas dipersiapkan dulu kelasnya. Guru yang siap. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Nah, coba sekarang bismillah doanya. Doa mulai. Coba kita kilas balik untuk sebelum kita memasuki materi kita tentang masalah pendapatan nasional. Nah, kita kilas balik dulu untuk materi sebelum yang kita pelajari sekarang ya. Nah, di sini kemarin masih ada ingat tentang masalah bidang-bidang daripada manajemen. Sebutkan ada berapa biasa bidang manajemen itu? Ada yang tahu? Ya, perkenalkan namanya. Kenalkan, nama saya Rizky Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan bidang manajemen itu ada 5 yaitu Ada 5 yaitu manajemen produksi, terus manajemen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen personalia, manajemen administrasi. Nah, sekarang kalau bentuk bidang manajemen ada 5 ini, siapa bisa menjelaskan manajemen produksi? Ada yang tahu? Silakan berdiri, perkenalkan nama kalian. Perkenalkan, nama saya Rahmat Ferdiansyah. Saya akan menjelaskan tentang manajemen produksi. Manajemen produksi adalah rangkaian kegiatan yang terencana dan terkendali dalam rangka mengubah input menjadi output dan melakukan evaluasi terhadap output melalui umpan balik. Nah, itu yang disebut sebagai manajemen produksi adalah rangkaian kegiatan terencana dan terkendali dalam rangka mengubah input menjadi output. Jadi input itu merupakan masukan, sedangkan output itu adalah pengeluaran. Dan melakukan evaluasi terhadap output melalui umpan balik. Nah, kemudian ada lagi kemarin tentang manajemen pemasaran. Siapa yang bisa menjelaskannya? Kenalkan, nama saya Ilham Ramadana. Jadi, manajemen pemasaran diartikan sebagai kegiatan pengaturan secara optimal dari fungsi pemasaran agar kegiatan pertukaran atau penyampaian barang dari produsen ke konsumen dapat berjalan dengan lancar dan memuaskan. Nah, itulah yang dijelaskan oleh teman kamu untuk materi-materi manajemen pemasaran diartikan sebagai kegiatan pengaturan secara optimal. Silakan duduk kembali. Lalu manajemen keuangan, siapa yang bisa menjelaskannya? Perkenalkan, nama saya SF Chelsea Silky Ziazmi.
Jadi manajemen keuangan adalah manajemen yang berhubungan dengan langkah untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan dan bagaimana penggunaannya dalam rangka mencapai tujuan. Nah, itu disebut sebagai manajemen keuangan. Manajemen berhubungan dengan langkah selanjutnya untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan, bagaimana penggunaannya dalam rangka untuk mencapai tujuan dari perusahaan tersebut. Nah, lanjut di sini tujuan daripada pembelajaran. Dengan mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu untuk menjelaskan pengertian. Jadi kalian itu kalau sudah materi selesai diharapkan mampu menjelaskan pengertian daripada pendapatan nasional, kemudian menjelaskan manfaat daripada pendapatan nasional, menjelaskan komponen-komponen pendapatan nasional, kemudian menghitung pendapatan nasional, menjelaskan pendapatan per kapita, dan menjelaskan distribusi pendapatan nasional. Nah, sekarang kita masuk pada inti ya. Jadi inti di sini yaitu dalam bentuk pengertian daripada pendapatan nasional. Ada beberapa definisi tentang masalah pendapatan nasional, tapi yang ingin Bapak tanyakan terlebih dahulu dengan kalian itu adalah, tahukah yang dimaksud dengan penghasilan? Terima kasih Mas Ilham, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan penghasilan. Ya. Penghasilan adalah jumlah uang yang didapat dalam jangka waktu tertentu yang telah dikurangi dengan biaya-biaya lainnya, atau bisa juga disebut dengan pendapatan bersih. Nah, itulah disebut sebagai penghasilan yang dijawab oleh teman kalian ya. Nah, jadi negara kita memiliki penghasilan, misal di Lubuk Linggau. Kalian perhatikan Lubuk Linggau ini penghasilan di mana? Kebanyakan merupakan dari pajak. Nah, terus untuk apa gunanya pendapatan negara? Jadi pendapat itu tadi berguna untuk apa? Ada yang bisa menjelaskannya? Perkenalkan, nama saya Ramfi Reza. Pendapatan nasional sangat penting bagi suatu negara. Pendapatan nasional juga memiliki manfaat dalam pertumbuhan negara agar bisa maju dibandingkan negara lain. Dengan demikian menjadi sumber informasi untuk kemajuan negara tersebut. Pasalnya, lewat pendapatan nasional, pemerintah bisa mensejahterakan rakyat dan memperbaiki kondisi perekonomian. Nah, itulah fungsi daripada gunanya pendapatan negara. Nah, ini kita kembali ke definisi. Jadi di sini ada beberapa definisi tentang pendapatan nasional. Jadi kalau belajar ekonomi itu memang paling banyak itu adalah sifatnya adalah definisi ya. Itu sebagai berikut, coba dibaca dulu. Siapa? Ya, silakan. Kenapa nama saya Dada Arfandi? Pendapatan nasional adalah total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam periode tertentu yang dihitung berdasarkan nilai pasar. Ada lagi berpendapat yang lain. Pendapat yang lain itu coba siapa yang bisa? Ya, perkenalkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rada Fitian. Pendapat nasional juga dapat didefinisikan sebagai jumlah barang dan jasa yang diproduksi oleh sebuah negara dalam setahun yang diukur dengan suatu uang. Nah, sampai di sini ada mau ditanyakan? Ini ada kertas LKPD-nya, kemarin kamu dibagi beberapa kelompok ya. Coba bentuk kelompoknya terlebih dahulu.
Semuanya sudah siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, saya Ilham Ramadona. Saya Intan Maharade. Saya Ramon Fediansyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang produk nasional bruto atau PNB. Pertama-tama kami akan membaca terlebih dahulu. Kelompok 3, apakah kalian siap? Siap. Masa sih siap? Buktiin dong. Kelompok 3, selalu siap, selalu kompak. Produk nasional bruto atau PNB adalah hasil perhitungan dari pendapatan nasional dengan dasar metode pengeluaran. PNB adalah bagian konsep nasional income di mana perhitungannya dilakukan dengan pendekatan pengeluaran yang didapat dari penjumlahan semua pengeluaran masyarakat pada perekonomian, perusahaan atau investasi, sektor konsumen, pemerintah, serta perdagangan luar negeri. Manfaat menghitung PNB. Alasannya, karena PNB bisa digunakan untuk menilai tingkat kesejahteraan masyarakat, termasuk standar hidup serta pendapatan di sebuah negara. Cara menghitung PNB. Berikut adalah beberapa cara menghitung PNB. Rumus PNB. PNB sama dengan pendapatan warga negara Indonesia di dalam negeri ditambah pendapatan WNI di luar negeri, atau PNB sama dengan PDB tambah pendapatan WNI di luar negeri dikurang pendapatan PNA di luar negeri, atau PNB sama dengan PDB dikurang pendapatan neto atas faktor dari luar negeri. Itu saja yang bisa saya presentasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya SF Chelsea Silvija Aruni dan rekan kelompok saya yang bernama Hervalina Ismahan dan saya Jelita Amelia. Hip hop, mari kita hip hop biar kita ngetop biar gak ngedrop. Hip hop, mari kita hip hop biar kita ngetop biar gak ngedrop. Siapa kita? Kelompok 6. Siapa kita? Kelompok 6. Saya akan menjawab. Disposable income merupakan pendapatan yang siap dibelanjakan setelah dikurang dengan pajak. Untuk menghitung DI maka perlu diketahui nilai GDP, GNP, NNP, NNI, dan PI. DI sama dengan PI dikurang pajak langsung sama dengan 70 dikurang 4.000 sama dengan 66.000. Ya, itulah hasil daripada pemasaran teman-teman kelompok kalian ya. Sebagai penutup, di sini kita membuat suatu bentuk rangkuman di mana pendapatan nasional secara sederhana dapat diartikan sebagai jumlah pendapatan masyarakat suatu negara dalam periode tentu biasa dihitung dalam waktu satuan tahun ya, dalam 1 tahun dihitung. Lalu di sini dapat membandingkan perekonomian antar negara di dunia, lalu pedoman bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi nasional. Alhamdulillah, bagi kalian dianggap semua sudah berarti. Jadi untuk pertemuan minggu depan mungkin kita akan membahas tentang masalah pendapatan per kapita. Bapak akhir dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi